Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Mulai dari video ini, aku bakal sharing playlist baru. Nah, playlistnya ini masih berkaitan dengan PHP. Lebih tepatnya ini, PHP OOP persiapan menggunakan framework. Nah, kalau teman-teman tahu apa itu framework, pasti tahu juga contoh-contoh framework yang ada di PHP yang sering didengar deh, misalnya Laravel atau Code Igniter, ya kan? Nah, framework-framework tersebut, yang framework PHP ya tentunya, menggunakan konsep OOP. Nah, karena framework itu menggunakan konsep OOP dan kita mau persiapan menggunakan framework, otomatis kita harus tahu yang namanya PHP OOP, PHP OOP. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, PHP OOP ini luas banget, dalam banget kalau mau digali ilmunya. Nah, sekali lagi, lihat ke judul persiapan menggunakan framework. Jadi, aku nggak bakal ngebahas OOP secara luas, secara detail. Aku bakal ngebahas OOP ini cuman sampai konsep-konsep supaya teman-teman paham gimana nantinya menggunakan framework. Kayak begitu. Oke? Jadi kita sepakat ya, PHP OOP yang bakal aku sharing ini nggak bakal sampai dalam banget. Kalau teman-teman mau pelajarin OOP sampai ke dalam banget, silakan nonton dari channel lain yang ngejelasin PHP OOP dalam banget. Balik lagi, ini cuman sekedar konsep sampai teman-teman siap menggunakan framework. Nah, paham OOP sampai bisa menggunakan framework. Kayak begitu. Oke? Kayak begitu ya. Jadi, nggak usah berlama-lama supaya langsung paham apa itu OOP dan apa bedanya dengan PHP yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ada di channel aku juga, yaitu PHP prosedural. Nah, ini bakal aku bahas di sini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang. Nah, kalau kita belajar tentang PHP OOP, pasti pertanyaan pertama adalah apa itu PHP OOP? Kalau pengertiannya agak luas, jadi aku bakal ke intinya aja. Jadi PHP OOP itu tentu aja masih PHP juga, sama kayak PHP prosedural yang udah pernah kita pelajarin. Tapi buat temen-temen yang lagi nonton video ini tapi belum nonton video aku yang PHP prosedural, nah itu PHP dasar ya. Silakan nonton dulu video itu, udah aku bikin playlistnya. Kalau nggak salah judul playlistnya itu PHP pemula, PHP dasar untuk pemula atau tutorial PHP dasar untuk pemula kalau nggak salah itu. Nah, silakan dicari aja, nonton dulu, baru boleh lanjut lagi ke video ini yang OOP. Karena prosedural itu merupakan basic banget untuk PHP. Oke, balik lagi. Jadi OOP itu masih PHP juga, sama kayak PHP prosedural yang berguna untuk berkomunikasi dengan database, untuk mengambil atau menyimpan data, dan lain-lain gunanya. Teman-teman boleh searching sendiri ya, kegunaan OOP dan apa sih OOP itu. Aku cuman ke inti-intinya aja. Oke, lanjut. Nah, ini dia perbedaan OOP dengan prosedural yang udah pernah kita pelajarin. Nah, perbedaannya itu ada banyak. Aku hidupin lasernya dulu. Nih, perbedaannya itu ada banyak. Nah, saking banyaknya aku males ngejelasin, silakan searching sendiri. Tapi yang mau aku highlight atau jelasin di video ini adalah yang paling mencolok, yaitu kalau prosedural menulis kode program secara berurutan dari atas ke bawah. Kalau teman-teman ingat, kita pernah bikin website toko online kalau nggak salah dengan PHP prosedural. Nah, itu kan di dalam satu file berurutan tuh, nulis di atas dulu, bawah sampai ke bawah, dan yang dieksekusi adalah yang codingan yang di atas dulu. Nah, itu prosedural kayak begitu. Nah, bisa dilihat deh ini contohnya. Karena berurutan ya, berarti kan kalau misalnya butuh di file A, harus nulis codingan di file A. Misalnya nih, di file A butuh dapetin
data-data murid, berarti kita harus query data murid di file A kan. Select bintang from murid misalnya, bla 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 bla. Terus ternyata di file B juga butuh kayak begitu, kita select bintang from murid. File C juga kayak begitu, kita select bintang from murid. Nah, ini jadi yang aku bilang kayak mana dia, berurutan dari atas ke bawah ini cuman berlaku query-nya di satu file ini aja. Kalau misalnya yang atas ke bawah itu kayak mana ya ngomongnya, pokoknya intinya kayak begitulah. PHP prosedural cuman berlaku di sini aja. Kalau butuh data murid di file A harus query, di file B juga harus query, di file C juga harus query. Ini cuma 3 nih kan. Nah, anggaplah ternyata ada perubahan struktur database, table-tablenya berubah, namanya, kolom-kolomnya berubah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus query ulang di sini, edit query-nya di file B juga, di file C juga. Ini masih mending kalau 3 file. Kalau misalnya ada ratusan file, nah itu kan bakal ribet banget. Nah, kalau prosedural itu kayak begitu. Jadi kayak satu file, satu query cuma ada satu file kayak begitu aja. Nah, itu permasalahannya di situ tadi, bakal merembet ke abis ini ya nanti kenapa keuntungan OOP. Pokoknya kayak begitu. Lanjut. Nah, setelah prosedur menulis kode program secara berurutan dari ke atas ke bawah untuk setiap file, ingat setiap file yang tadi aku bilangin, satu file ada satu query ke table murid. Nah, sedangkan OOP membuat objek yang di dalamnya bisa menampung data dan fungsi atau metode. Ini bakal dijelasin di pembahasan selanjutnya sih, kelas dan objek. Nah, balik lagi, akan menampung data dan fungsi. Jadi, kita sebenarnya kalau OOP ini, kita ngebikin satu file dulu. Nah, di satu file ini kita bikin fungsi-fungsi atau nampung-nampung data yang nantinya bisa dipakai di file lain. Langsung aku liatin aja ilustrasinya, misalnya kayak begini. Yang tadi kan kalau file A, file B, file C, tiga-tiganya butuh data murid, harus query satu persatu. Sedangkan kalau OOP, kita bikin dulu satu file, namanya nanti ini kelas, habis itu dibikin objeknya. Ingat OOP, Object Oriented Programming, berorientasi kepada objek. Nah, di sini dibikin dulu kelas namanya murid, terus dibikin objek muridnya, dan kita bikin nih suatu metode get data, misalnya nanti isinya adalah get data ini mendapatkan data-data murid. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita mau pakai di file a.php, kita mau ngedapetin murid, kita langsung panggil aja objeknya murid, kita panggil nama fungsinya, dia bakal nyariin data-data murid. Terus kalau file B butuh juga sama, panggil aja objeknya murid, terus panggil fungsinya. File C juga sama. Nah, kelebihannya di mana? Kalau misalnya ada perubahan, kita nggak perlu ubah file C, file B, dan file A. Yang perlu kita lakukan perubahan adalah di murid, di kelas murid ini aja kalau ada perubahan struktur atau perubahan query-nya. Jadi lebih simpel ya, dibandingin ngerubah 3, lebih bagus atau lebih sederhana, lebih gampang ngubah satu file aja, bisa lebih cepat. Nah, itu perbedaan yang mencoloknya dari prosedural dengan OOP. Kalau prosedural satu file sendiri jadi kayak egois gitu, lu gua, sedangkan kalau OOP lebih kayak begini. Ini nanti bakal lebih jelas pas kita bagian ngoding-ngoding belajar tentang kelas sama objek sih. Jadi untuk sementara teman-teman tahu dulu perbedaannya antara prosedural dan object oriented programming atau OOP. Nah, lanjut. Kenapa harus belajar OOP? Mungkin ada yang udah ada yang punya pertanyaan, aku udah paham PHP prosedural, aku nggak mau lagi belajar OOP, ribet banget. Ya, nggak salah sebenarnya. Nah, prosedural itu sayangnya lebih cocok untuk pembuatan website atau aplikasi yang skalanya kecil. Jadi kalau ada perubahan, ngubahnya pun nggak banyak-banyak. Nah, tahu sendiri kalau kita bikin website atau aplikasi misalnya udah gede, pasti ada perubahan-perubahan. Itulah salah satu alasan kenapa harus OOP. Nah, lanjut lagi ya, aku bahas yang udah aku tulis di sini. Kenapa harus OOP?
Yang pertama, kebanyakan perusahaan nyari programmer yang ngerti OOP. Nah, ini tujuan kita kan belajar pasti supaya dapat duit dari bekerja atau nanti bikin perusahaan sendiri. Nah, kebanyakan perusahaan yang nyari programmer itu ya nyari programmer yang ngerti OOP. Itu kenapa kita harus belajar OOP. Yang kedua nih, udah kenapa nomor 2 ini alasannya kenapa nomor 1 ada. Nah, kenapa perusahaan nyarinya programmer yang ngerti OOP? Karena perusahaan-perusahaan biasanya ngerjain project secara tim. Nah, OOP lebih cocok digunakan dibanding prosedural kalau di dalam tim ngerjainnya. Nah, nomor 3 lanjut lagi masih berkaitan. Kenapa kok lebih cocok secara tim OOP daripada prosedural? Codingan bisa digunakan berkali-kali atau reusable yang kayak gini tadi. Reusable, jadi codingan ini bisa digunakan berkali-kali. Ya kan? Nah, ini yang udah aku bilang tadi yang di pertama. Cocok untuk pengerjaan aplikasi atau website yang skalanya medium sampai large. Jadi yang kecil ya udah nggak apa-apa pakai deh prosedural. Tapi kalau udah medium dan large sebaiknya menggunakan OOP biar maintenance-nya lebih gampang. Nah, dan lain-lain ini ada banyak banget. Kenapa harus OOP? Silakan baca-baca sendiri. Dan yang terakhir aku mau ngasih tahu, yang udah aku kasih tahu sih sebelumnya di awal tadi, framework PHP atau framework yang ada di PHP ini formatnya kebanyakan menggunakan OOP. Contohnya Laravel dan CodeIgniter itu menggunakan OOP. Nah, gimana kita mau menggunakan framework kalau konsep OOP ini nggak ngerti sama sekali atau nggak tahu sama sekali? Itulah kenapa aku bikin playlist ini supaya kita tahu konsep OOP yang digunakan. Seenggaknya kita ngerti konsep OOP supaya bisa menggunakan framework. Kayak begitu. Oke, kayak begitu aja. Jadi di video ini aku cuma ngasih tahu apa itu OOP, perbedaannya dengan prosedural, kenapa kita harus belajar OOP, dan sedikit nyinggung tentang framework ya yang bakal dipelajarin nantinya. Jadi kayak begitu aja video kali ini. Sebaiknya teman-teman ngerti sedikit tentang OOP sebelum lanjut belajar ke framework. Kayak begitu aja pesan aku. Ini karena aku bilang ini dalam bentuk playlist, jadi pastinya ada video selanjutnya yang masih ngebahas tentang OOP. Jadi ditungguin aja, oke? Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.